Hai teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang sebab-sebab terjadinya perang salib, perang besar antara umat Kristen dan Muslim yang berlangsung selama ratusan tahun. Tapi jangan salah, perang ini bukan cuma soal agama aja loh, ada juga faktor politik dan ekonomi yang ikut memicu. Adapun faktor yang pertama, dari sisi agama, awalnya umat Kristen bebas berjarak ke Yerusalem, tapi setelah kota itu dikuasai oleh Bani Saljuk tahun 1076, kebebasan itu dicabut. Hal ini bikin umat Kristen di Eropa marah besar, apalagi saat itu semangat keagamaan mereka lagi tinggi-tingginya. Urbanus II mengatakan kalau ikut perang dosanya diampuni dan dijanjikan surga. Jadi banyak orang yang rela berperang demi keyakinan dan janji keselamatan. Adapun faktor yang kedua yaitu faktor politik. Kekuasaan Islam makin meluas, bahkan sampai mengancam Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium yang Kristen. Setelah mengalami kekalahan besar di pertempuran Manzikar, Bizantium pun minta bantuan ke negara-negara Kristen Eropa. Dari sinilah awal mula perang salib digerakkan, bukan hanya demi agama, tetapi juga demi mempertahankan kekuasaan politik. Adapun faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan ekonomi. Pedagang-pedagang besar dari Venesia dan Genoa ingin menguasai jalur dagang di Laut Tengah. Mereka rela bantu pembiayaan perang asalkan dapat untung. Sementara itu rakyat kecil di Eropa hidupnya susah, banyak yang tertindas dan gak punya harapan. Gereja Urbanus II lalu menawarkan janji kalau ikut perang bisa dapat kehidupan lebih baik, bahkan mungkin dapat tanah dan bebas pajak. Periodisasi perang salib. Menurut Dr. Badriyatin MA, bahwa perang salib dibagi menjadi 3 periode. Periode pertama itu mungkin sekitar 1095 sampai 1099. Paus Urbanus II itu berdiri di mimbar atau yang kita sebut kongres. Dengan yang suara lantang, ia menyuarakan sesuatu yang menguncang Eropa ini. Dalam artian perang suci. Perang suci ini tujuannya adalah membebaskan Yerusalem dari tangan Muslim. Tapi lebih dalam dari itu, ia juga memanggil orang-orang Kristen untuk berjuang demi Tuhannya. Mungkin sekitar 255 pendeta dan ribuan rakyat itu semangatnya terbakar. Bahkan mereka itu menjahit lambang salib. Dan mereka juga itu bukan hanya sebagai tentara salib, tapi sebagai orang-orang yang sedang menunaikan misi surgawi. Ternyata di sini Kristen itu berhasil merebut Yerusalem dari tangan Muslim meskipun pertumpahan darah yang sangat banyak. Kemudian di periode kedua itu kembalinya sang Muslim memerangi Kristen itu merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Meskipun di situ beberapa periode dari periode kedua ini ternyata Muslim bisa merebut kembali Yerusalem dari tangan Kristen. Meskipun juga itu pertumpahan darah sangat banyak. Dan di sini kita kenal sosok pahlawan atau panglima yang kita sebut Salahuddin Al-Ayyubi. Dan di periode ketiga itu ternyata Kristen mencoba lagi untuk perangi Muslim untuk merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Tetapi di situ Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah punya strategi yang tidak bisa diterobos lagi oleh Kristen untuk merebut Yerusalem dari tangan Muslim. Bagian C, akibat perang salib. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akibat dari perang salib dalam sejarah dunia dan kehidupan umat beragama. Salib adalah simbol utama dalam agama Kristen yang memiliki makna pengorbanan, penebusan dosa, dan kasih Tuhan kepada umat manusia. Namun, dalam sejarah, simbol ini bukan hanya menjadi lambang keagamaan, tetapi juga menjadi alat kekuasaan dan konflik, khususnya saat masa perang salib. Perang salib yang terjadi antara abad ke-11 hingga abad ke-13 adalah salah satu contoh nyata bagaimana simbol salib dijadikan alasan untuk melakukan ekspansi militer dan perebutan wilayah.
terutama di kawasan Yerusalem dan sekitarnya. Akibatnya, terjadi benturan besar antara umat Islam dan Kristen, menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dan membekas hingga kini dalam hubungan antar umat beragama. Selain itu, akibat dari perang salib di masa lalu masih bisa kita rasakan sampai sekarang, terutama dalam bentuk ketegangan antar umat, prasangka negatif, serta adanya stereotip terhadap agama tertentu. Beberapa kelompok ekstrim bahkan menggunakan sejarah salib untuk membenarkan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap pihak lain. Namun, di sisi lain, salib juga memberikan inspirasi positif, terutama bagi umat Kristen dan menanamkan nilai-nilai kasih sayang, pengorbanan, dan harapan. Banyak tokoh perdamaian seperti Ibu Teresa, Martin Luther King Jr. dan lainnya yang menjadikan salib sebagai semangat untuk melayani sesama manusia tanpa memandang latar belakang. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghormati perbedaan keyakinan, menjalin toleransi, serta menolak segala bentuk kekerasan atau nama agama. Maka, penting bagi kita untuk memahami sejarah perang salib secara objektif, bukan hanya dari sudut konflik, bukan juga dari sisi kemanusiaan. Kesimpulannya, perang salib membawa akibat ganda, bisa menjadi sumber konflik, namun juga bisa menjadi sumber inspirasi, tergantung bagaimana manusia memahami dan memaknainya. Orientalisme ini berbahaya bagi Islam karena lewat ini Barat banyak melakukan kajian-kajian keislaman dan menerbitkan buku tentang keislaman yang pahamnya tidak sejalan dengan hakikat Islam. Sesungguhnya belum lagi terjadi kolonialisme, mulai muncul penjajahan dalam hal ekonomi oleh Barat. Perang salib pun merupakan awal mula munculnya era Renaissance. Ini menjadi era kelahiran kembali sains dan kebudayaan Yunani Romawi dari kegelapan. Renaissance muncul dari pemikiran yang tidak sejalan dengan gereja akibat persinggungan Barat dan Timur. Maka ini sungguh membuka maka Barat bahwa hidup manusia tidak hanya memikirkan akhirat, tetapi ia harus dapat menikmati hidup. Karena keadaan di dunia tidak semata-mata takdir Tuhan, namun kita dapat berusaha untuk mencapai hidup yang lebih baik, yang tentunya didukung dengan kemajuan pemikiran dan keilmuan. Di sisi lain, perang salib menyisakan luka yang amat dalam. Bagaimana tidak, kita dibantai habis-habisan, bergenosida dan dirampas wilayah-wilayahnya. Untunglah kita memiliki para tokoh panglima yang telah diakui dalam sejarah kehebatannya dan ketangguhannya, memukul mundur pasukan salib di tengah kegalauan umat Islam, salah satunya oleh Panglima Besar Islam Salahuddin Al-Ayyubi, mulai dibangkitkan lagi semangat Islam dengan dari jabatannya, dan kita ketahui beliau adalah presiden yang saleh. Baik, terima kasih. Begitulah yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.